Non, tolong dorong lebih keras, lebih keras. Ini anak perempuan. Biarkan aku melihat. Berikan anakku dengan cepat. Sayang sekali kakak, yang ini lahir mati. Aku tidak percaya. Kembalikan anakku. Ini dia kakak. Aku harus berterima kasih pada si imut ini. Kalau bukan karena kehamilanmu yang tak terduga, bagaimana aku bisa mengambil alih keluarga lu dengan mulus dan membuatmu pergi tanpa apa-apa? Kenapa kau memandangiku seperti itu? Kalau bukan karena guling cuan, kakak mungkin tidak akan jatuh ke dalam perangkap begitu cepat. Kau yang bersekongkol dengan guling cuan untuk menyakitiku. Salahkan guling cuan. Siapa yang menyuruhmu hamil sekaligus? Aku tidak ingin apa-apa, aku memohon padamu. Tolong kembalikan anakku. Ada satu hal lagi. Angeles TR keluarga lu yang tak ternilai itu. Di mana? Apa yang akan kau lakukan? Ini peninggalan ibuku. Tidak. Kembalikan padaku. Kau berharap pergi ke neraka. Ada 5 juta di kartu ini. Kubur dia di gunung sampah dan buang dia. Uang di kartu ini akan menjadi milikmu. Selama aku punya si kecil ini, posisi Nyonya Gu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Tunggu sebentar. Apa kau mendengar suara? Terdengar seperti tangisan bayi. Al, Lin Jiao Jiao guling cuan. Apa yang kalian berutang padaku? Aku pasti akan mengambil semuanya kembali. Baik, aku tahu. Selesai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kepalamu masih sakit? Kepalaku benar-benar tidak sakit lagi. Dokter kecil, kau benar-benar Huat Tuo modern. Fantastis. Andi, aku sudah menemukan. Bagus Maido, kita menemukan lokasi ayah. Aku sedang dalam perjalanan. Dokter kecil ajaib, jangan lari, jangan lari. Mama, kita menemukan ayah. Bukankah aku sudah bilang kamu tidak punya ayah? Jangan bahas ini lagi. sayang sekali kakak. Dia meninggal tepat setelah lahir. Anak mama tidak melindungimu. Mama, kalau kamu tidak bahagia, kami juga tidak ingin ayah. Sudah 6 tahun waktunya mengambil segalanya kembali. Baiklah, mama akan membawamu pulang. Lutian King. Kamu tidak mati-matilah. Lutian King, apa yang kamu lakukan?
Mana anakku? Kamu gila memukulku di depan umum. Memukulmu dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan padaku. Ini sudah sopan bertanya lagi. Mana anakku? Lu Tianqing anak. Aku sudah jelaskan dulu anakmu sudah mati. Kalau bukan karena kamu menggoda Guling Chuan, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu jahat. Dengan aku di sini jangan ganggu mama. Jadi kamu punya 2 anak kecil lagi. Lu Tianqing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berhenti. Tolong aku. Kamulah dulu bersekongkol dengan Lin Jiao untuk menyakitiku. Ling Chuan, kakak, aku sangat kesakitan. Aku datang ke bandara untuk menjemputmu. Tidak menyangka bertemu dengannya menggangguku. Nona. Memukul seseorang di depan umum tolong minta maaf. Pria sampah dan wanita sampah pasangan yang sempurna. Kamu, Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu semua tidak tahu malu. Andi Maido, ayo pergi. Bukan kamu. Wanita ini rasanya. Aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ling Chuan, kakak, aku masih sangat kesakitan. Bisa kamu bawa aku pulang? Ayo pergi. Nenek buyut baru dapat kabar Nona Tianqing sudah kembali ke negara. Apa? Putri Mei Fang sudah kembali ke negara, itu bagus sekali. Saudariku tercinta. Putrimu masih hidup. Cepat ambil mobil, aku akan menemuinya sekarang. Lihat Tianqing. Anjing puyuh kembar. Percepat. Nenek buyut, ada apa denganmu? Nenek buyut, bangun nenek buyut, ada apa denganmu? Aku akan menyelamatkannya. Itu trombosis akut. Nenek buyut, kamu sudah sadar. Anak kecil, kamu menyelamatkanku, terima kasih. Untungnya kamu bertemu denganku. Kalau tidak itu akan menjadi akhir. Jangan hanya berdiri di sana, bawa dia ke rumah sakit cepat. Oh, oke. Nenek, bagaimana kabarmu? Oh, aku baik-baik saja, untungnya anak ini menyelamatkanku. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat nenekmu anak baik. Terima kasih. Nenek baik-baik saja. Ibu menyuruhku untuk membantu. Ibu, di mana ibumu? Kemana Andi pergi? Aku sangat khawatir, Mama. Kenapa kamu lagi? Tianqing, kamu adalah Putri Mei Fang. Nenek Gu itu kamu. Oh bagus, Ling Chuan, dia adalah Tianqing. Dia adalah tunangan yang kami atur untukmu dengan Mei Fang. Tunangan. Aku ingin menikahinya. Ya tidak, aku tidak setuju. Nenek, aku adalah tunangan Ling Chuan. Anak angkat keluarga Gu. Apakah ada tempatmu untuk menyela nenek? Apakah kamu lupa? Ling Chuan dan aku punya anak. Bukan begitu si kecil ketan. Mama dan papa menikah. Dengar anak-anak ayahmu. Bukan jenis bajingan tidak bertanggung jawab ini. Nenek, aku tidak setuju dengan pernikahan dengan Gu Xiao. Aku juga tidak setuju. Diam, anak kecil nakal. Aku tahu dia tidak layak untukmu. Tapi ini adalah keinginan terakhir ibumu. Ling Chuan tidak bisa menikahi Lu Tianqing sekarang, hal-hal sudah sampai pada ini. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya adikku punya kehidupan pribadi yang sangat bebas. Dia selalu nongkrong di berbagai klub malam. 2 anak liar ini adalah hasil hubungannya dengan pria lain. Kalau tidak, kenapa dia pulang sendiri dengan anak-anak? Lin Jiao berhenti bicara omong kosong, atau aku akan mencabik mulutmu. SIS, berhenti cari-cari alasan. Aku tidak akan tinggal diam melihatmu menipu nenek dan Ling Chuan. Jadi kamu memang wanita yang bisa didapat siapa saja. Bukankah Gu Xiao juga sama? Bisa didapat istri siapa saja. Ayah, tolong jangan bertengkar dengan ibu. Kita harus melindungi ibu bersama mulai sekarang. Diam kau, dan jangan panggil aku ayah lagi. Gu Ling Chuan, anakku bukan untuk kamu omeli. Ayah jahat. Berani-beraninya tidak mengakui aku dan ibu, maka aku akan memberimu hukuman kecil. Hei apa? Akun perusahaan sudah dikosongkan. Sistem perusahaan punya keamanan 10 tingkat, bagaimana bisa hilang begitu saja? Apa? Ling Chuan Gues tidak akan bangkrutkan. Kita mau bagaimana tanpa uang? HMPH sudah kuduga. Kamu hanya mengincar uang Ling Chuan, tidak nenek, kamu salah paham. Ling Chuan kakak, aku janji. Aku akan selalu di sisimu.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bodoh besar. Ini ulahmu kan? Ayah, ini hukuman kecil untukmu. Kalau berani jahat padaku lagi. Aku akan membuatmu bangkrut. Kamu mengancamku kan? Tidak mungkin Ling Chuan kakak. Bagaimana mungkin anak kecil punya kemampuan seperti itu? Hei anak kecil, kamu pikir kami bodoh? Mau merasakan tusukan lagi? Andi Maidou, bukankah ibu sudah bilang melakukan ini tidak baik? Kami tahu ibu kami minta maaf. Cepat kembalikan uangnya ke Gu Xiao, uangnya sudah dikembalikan padamu. Aku sudah memutuskan biarkan Tian Qing membawa dua anak itu pindah ke keluarga kita. Kalian berdua harus mempererat hubungan. Sama sekali tidak. Lu Tian Qing hanya orang luar. Apa hak dia tinggal di keluarga Gu? Kalau bukan karena Nuomi kecil, aku sudah mengusirmu dari keluarga Gu sejak lama. Kalau anak dan aku benar-benar pindah ke keluarga Gu, siapa tahu apa yang akan dilakukan bajingan Gu Xiao padaku. Nenek, aku juga pikir ini tidak terlalu tepat. Tepat, sangat tepat. Ling Chuan, berikan kata-katamu. Sepertinya nenek sudah bulat tekad untuk memindahkannya. Sudahlah, mari kita setuju dulu. Aku akan menjelaskannya pada Jiao Jiao nanti. Baiklah, aku setuju. Battaglia dan ibu bersama lagi. Guling Chuan, haruskah aku memberitahu anak itu bahwa kamu adalah ayahnya? Menangis, menangis, menangis. Aku akan memukulmu kalau tidak berhenti menangis. Barang tidak berguna menangis. Maaf, aku tidak akan menangis lagi. Kalau bukan karena kamu bergantung pada Guling Chuan, aku sudah muak denganmu sejak lama. Ibu ini sangat indah. Nenek hebat, apakah ini rumahmu? Sangat indah. Ya, mulai sekarang, ini juga akan menjadi rumahmu. Ore. Oh kakak, kamu cukup proaktif. Baru saja setuju dan sekarang sudah pindah, diamlah. Kamu anak tidak tahu terima kasih keluarga Lu. Tidak seharusnya mengangkatmu sebagai anak angkat, aku akan mengatakannya lagi hari ini. Di keluarga ini Tian Qing yang punya kata akhir. Nenek, bukankah itu terlalu keras? Lagi pula Jiao Jiao telah melahirkan Nuomi kecil untuk keluarga Gu, dia telah berkontribusi untuk keluarga Gu. Nenek hebat bilang dia tidak menyukaimu. Kenapa kamu masih nongkrong di sini, tidak tahu malu, bla bla bla. Jaga anakmu dan juga. Di masa depan aku hanya akan menikahi Jiao Jiao, jangan berpikir yang lain. Kalau bukan karena nenek, aku tidak mau tinggal satu atap dengan bajingan seperti kamu yang bermain-main. Jaga dirimu sendiri. Jangan macam-macam denganku, Andi. Ayo pergi. Anak itu benar-benar keras kepala. Batu ganting kertas. Nak kecil, bibi tahu kamu paling suka udang. Bersikap terlalu baik tanpa alasan pasti bukan hal yang baik. Hei kamu si kecil. Nak kecil, udang ini sangat enak. Kalau kamu tidak suka maka aku akan. Aku tidak bilang tidak akan memakannya. Bagus, itu anak yang baik. Kakak jangan makan makanan dari orang asing. Tidak apa-apa adik kecil, udang ini enak. Kakak buka mulutmu biar aku lihat. Ibu, perutku sakit. Ibu, ini buruk, ini keracunan makanan. Cepat bawa kakak ke rumah sakit. Seseorang, cepat seseorang. Ada apa? Nenek Maidou sepertinya keracunan makanan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Oh, beberapa orang tidak bisa menikmati makanan enak. Nasib apa ini? Nenek buyut, ada yang tidak beres dengan udang ini. Siapa yang menyiapkan udang ini siang kemari? Nyonya, aku tidak tahu apa-apa. Udang ini baru saja dibeli dari pasar. Ya nenek, siang sudah memasak di rumah. Selama lebih dari 10 tahun dengan rajin. Tidak pernah ada masalah mungkin. Ini hanya Lu Tian Qing dan anak itu yang berpura-pura untukmu. Jangan tertipu, diam asisten Yan. Bawa udang ini untuk diuji. Jika aku tahu ini adalah ulah kalian berdua, aku tidak akan memaafkan. Andi, ikut nenek buyut. Nenek Lu Tian Qing, kamu memaksaku melakukan ini. Siapa wali anak di sini? Aku, bagaimana kondisi anaknya? Anak itu mengalami infeksi parah, demam tinggi, dan tekanan darah sangat rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Maidou, maafkan aku. Ini semua kesalahan ibuku, aku tidak merawatmu dengan baik. Dokter, aku mohon pikirkan sesuatu. Kita hanya bisa mulai dengan transfusi darah. Paman dokter, aku ingin menyelamatkan kakakku. Ambil darahku.
Siapa kakakmu? Tidak, kamu tidak bisa. Anak itu terlalu kecil, pasti tidak mungkin cari cara lain. Kamu dan Maido memiliki golongan darah yang sama kan? Aku mohon selamatkan dia. Maido sama seperti aku. Apakah anak ini milikku? Dia adalah wanita dari 6 tahun lalu. Anak itu tidak bersalah, aku bisa membantu. Ling Chuan, kamu tidak bisa memberikan darah ke Maido. Apa yang kamu lihat? Maido bukan anak Ling Chuan. Mengapa Ling Chuan harus memberikan darah ke Maido? Apa maksudmu? Apakah kamu yang ada di piring? Apakah kamu mengutak-atik sesuatu? Apa yang kamu maksud dengan mengutak-atik? Hei, tidak ada bukti, jangan main pukul. Kamu berani sentuh anakku, aku bunuh kamu. Kakak Ling Chuan, Sudah, aku akan periksa darah untuk keracunan makanan. Mari bicara setelah anaknya sembuh. Ling Chuan, kamu tidak boleh pergi. Nenek. Ling Chuan adalah cucumu. Dia akan periksa darah dari si imut itu. Pergi, hentikan dia. Diam, anak ini. Dia darah daging Ling Chuan sendiri. Nenek, apa yang kamu bicarakan? Kedua anak liar itu adalah anak Lu Tianqing dengan pria liar lain. Bagaimana mungkin mereka anak-anak Ling Chuan? Aku sudah menyuruh orang untuk tes DNA. Hasilnya akan segera keluar. Ling Chuan sudah dibutakan olehmu. Aku melihat dengan sangat jelas. Kakak bangun. Nyonya, hasil tes DNA sudah keluar. Ah, bagus. Tes DNA apa? Aku hanya berpikir dua anak ini mirip sekali dengan Ling Chuan waktu kecil. Persis, aku pikir mereka adalah anak-anak Ling Chuan. Jadi aku melakukan tes DNA. Apa yang harus dilakukan? Kalau dia tahu anak-anak itu miliknya, pasti akan merebut mereka dariku. Ling Chuan, lihat sendiri. Karena dua anak ini adalah milikmu. Jaga baik-baik mereka. Nenek. Ini pasti bukan anakku. Apakah aku salah? Nenek, apakah matamu bermain trik? Ini benar-benar kesalahan sangat canggung. Apakah kamu main trik? Sudah. Mari berhenti di sini tentang anak-anak. Kakak Ling Chuan. Pasti Ling Jiao yang mengutak-atik laporannya. Tapi tidak apa-apa, kalau tidak Gu Ling Chuan akan tahu kebenarannya dan mengambil anak-anak itu dariku. Jiao, kali ini kita hampir membuat nenek tua itu tahu kebenaran. Kalau tidak, posisimu sebagai nyonya muda akan terancam. Nenek tua itu sangat licik. Tapi kali ini dengan laporan tes DNA sebagai bukti, aku rasa dia tidak akan membiarkan Lu Tianqing pindah ke sini. Setelah kamu mengamankan posisimu sebagai nyonya muda keluarga Gu, itu akan menjadi akhir dari nenek dan Gu Ling Chuan. Apa matriark keluarga Gu membiarkan Lu Tianqing pindah ke sini? Apakah kakak merasa lebih baik? Nenek, aku tidak enak badan. Tidak apa-apa, Maido, kamu baru saja kembali. Dari rumah sakit kita tidak bisa menanggung masalah lagi. Adik kecil jangan takut, kakak akan melindungimu. Nenek, anak antara aku dan Ling Chuan adalah darah dagingmu yang sejati sekarang setelah laporan paternitas. Keluar, mengapa kamu masih membiarkan anak Lu Tianqing tinggal di keluarga Gu? Kamu tidak punya hak bicara di sini. Jaga mulutmu, aku memperingatkanmu. Jika kamu terus bermain dengan mereka, aku akan memukulmu sampai mati. Mengapa Ling Jiao begitu kejam pada anaknya sendiri? Apakah dia benar-benar anaknya? Ling Chuan, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Tidak membesarkan darah dagingmu sendiri, malah membesarkan anak-anak liar. Berhenti, aku yang membawa mereka kembali ke keluarga Gu. Apa? Ibu Tianqing adalah sahabat terbaik nenek. Selama ini nenek dipenuhi penyesalan karena tidak bisa membantu keluarga Lu, jadi membawa mereka kembali. Juga untuk menebus penyesalan masa lalu. Cobalah untuk mengerti. Gu Ling Chuan, aku tidak menerima, kamu tidak menerima. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Tepat waktu aku punya pengumuman untuk dibuat. Ling Chuan, beberapa hari lagi akan ada pesta ulang tahunku. Di pesta itu Tianqing harus membawa kedua anak ini untuk hadir. Hebat, kita bisa makan kue. Memiliki kamu di pesta ulang tahun nenek buyut akan membuatku sangat bahagia. Semoga nenek kebahagiaan yang tak terbatas dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Anak-anak baik pada saat itu nenek buyut akan memberikan masing-masing dari kalian amplop merah besar. Nenek terima kasih atas undangannya. Nenek, bagaimana mungkin Lu Tianqing seorang luar yang tidak punya suami
menghadiri pesta ulang tahunmu jika ini diketahui. Orang akan mengatakan keluarga kita tidak punya tata krama apa luar. Ling Chuan, aku memperingatkanmu. Tidak peduli apakah kedua anak ini milikmu atau bukan. Tian Qing adalah istri sahmu dan nyonya rumah ini. Nenek, bagaimana kamu bisa begitu bingung? Tian Qing, Dulu aku kasihan sama kamu tapi sekarang aku lihat. Kamu licik banget pakai anak-anak. Buat manipulasi nenek kayak gitu. Aku licik? Guling Cuan, kamu bukan cuma buta tapi juga gak punya hati. Tian Qing, jangan marah. Masalah ini udah selesai. Aku yang pegang kendali di sini, gak ada yang bisa berdebat. Aku gak bisa tinggal di rumah ini lagi. Jiao Jiao. Stop, biarin dia pergi, aku gak tahan. Sama tingkah lakunya. Nenek, maaf ya. Udah bikin nenek repot. Anak-anak baik kalian berdua harta karun. Mirip banget sama Ling Chuan. Gimana bisa dia gak? Terima kasih papa udah nyelamatin aku. Kenapa anak ini yakin banget aku papanya? Apakah tes DNA-nya salah? Maido, jangan panggil dia papa, ayo. Aku antar kalian berdua tidur. Ling Chuan, aku punya firasat. Dua anak ini pasti ada hubungannya sama kamu. Nenek, kamu ngomong apa sih? Laporan DNA bilang, kita bukan ayah dan anak. Cucu bodoh, kamu gak ngerti. Maksud kamu apa? Jiao Jiao dan Tian Qing yang mana yang asli? Halo, aku mau coba ini. Toko kami toko perhiasan high-end. Kita cuma jual edisi global terbatas, kalau mau coba. Harus bayar dulu. Siapa bilang harus bayar buat coba? Aku bilang, Kamu. Mas Wang. aku mau yang ini. Beli aja. Lin Jiao Jiao. Lu Tian Qing, kamu ngapain di sini? Kamu kan bukan lagi nona keluargaku. Keluar-keluar main mata. Gak takut Guling Cuan tahu? Hati-hati ngomong, Mas Wang. Dia partner bisnis aku. Kita di sini urusan bisnis. Benar. Jiao Jiao dan aku kita bersih. Hei cantik, bolehkah kita? Tersesat, aku tidak tertarik dengan segitiga cintamu. Tidak tertarik pelayan. Bungkus semua ini, aku akan mengambil semuanya. Nona, kamu bercanda ya? Semua ini berjumlah 5 juta. Lu Tian Qing, semua ini total 5 juta, berhenti berpura-pura. Aku akan membayar. Tunggu barang-barang ini. Jangan dijual padanya. Bungkus semuanya untukku. Tentu kakak Wang, kamu adalah Black Gold VIP toko kami, aku akan membungkusnya segera. Tunggu siapa cepat dia dapat. Aku yang pertama datang. Kamu siapa sih, aneh? Pergi dari sini sekarang. Apa yang terjadi? Mener, kamu akhirnya datang. Orang ini tidak punya uang dan terus mengganggu bisnis kita. Pengaruh buruk itu dia. Keluarga yang jatuh. Terpaksa mengemis di luar negeri, seorang ibu tunggal, bagaimana mungkin dia mampu membeli barang-barang di sini? Nona, perhiasan ini cukup berharga. Melihat tingkat keuanganmu. Aku punya batas kredit kartu Black Gold dengan 50 juta. Kamu bilang aku tidak mampu. Apa yang kamu tunggu? Bungkus untuk pelanggan. Oh, oke. Gadis cantik ini cukup mampu. Ayolah, dia hanya berpura-pura kaya. Berusaha menyenangkan matriark keluarga Gu. Nona, lu totalnya 5 juta. Tolong tunjukkan kartu Black Goldmu. Maaf, kurasa aku lupa membawanya hari ini. Apa yang kukatakan, Lu Tian Qing? Sekarang aktingmu gagal, sudah kubilang. Bagaimana mungkin kamu punya kartu Black Gold? Tidak punya uang dan kamu berpura-pura selama ini. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Apa buru-burunya? Tadi kamu pandai berpura-pura, sekarang kenapa? Terekspos dan sekarang kamu ingin lari. Katakan apa yang kamu mau, aku akan membelikannya untukmu. Pilih. Pilih. Buruk sekali Mama dalam masalah. Cepat kirimkan kartu Black Gold Mama. Kalau kamu berlutut dan sujud padaku, aku akan minta kakak Wang bayar uangnya untukmu. Gimana? Lepaskan ibuku.
Ibu tangkap. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa ini palsu? Ini benar-benar. Kartu Supreme Black Gold edisi terbatas global. Aku benar-benar minta maaf, aku buta. Apa yang kamu tunggu, cepat kemas perhiasannya. Untuk Nona Lu. Oke, aku segera pergi. Cepat-cepat. Nona Lu. Wanita jahat kami di sini. Jangan berpikir untuk mengganggu ibu. Ngomong-ngomong foto mesramu. Aku sudah mengambilnya. Bagaimana jika nenek Gu melihatnya? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kita lihat saja. Lindungi ibu Misi Selesai. Bersiap untuk menjalankan misi berikutnya, ayo pergi. Pelan-pelan. Jiao, apa yang harus kita lakukan? Kalau keluarga Gu tahu tentang ini, aku hancur. Jangan khawatir. Ikuti saja apa yang aku katakan nanti. Apa yang terjadi tiba-tiba merasa pusing? Cek HP-nya, hapus fotonya. Lu Tianqing bermain kotor. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Pertunjukan akan segera dimulai. Tianqing, hadiah ini terlalu berharga. Nenek tidak bisa menerimanya. Nenek terima saja. Ini sedikit ungkapan dari aku dan anak-anak. Semoga nenek buyut bahagia seluas laut timur. Semoga nenek buyut berumur panjang seperti gunung selatan. Bagus. Semoga nenek buyut berumur panjang 100 tahun. Anak-anak kalian benar-benar sangat perhatian. Nak jahat, lihat Tianqing. Betapa baiknya dia membesarkan anak ini. Kalau dia adalah penolongmu yang baik, itu akan menjadi berkahmu, nenek. Hadiah Lu Tianqing tidak bisa diterima. Kenapa kamu ada di mana-mana, nenek? Lu Tianqing menggunakan barang yang disimpan. Hadiah-hadiah ini sangat kotor. Kamu ngomong ngawur. Kenapa kamu sangat menyebalkan? Lin Jiao, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu pura-pura jadi korban, ini tidak masuk akal. Haruskah kita tunjukkan pada semua orang apa itu ketidakmaluan? Kekasihmu di luar. Tianqing, apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Lu Tianqing berhenti memfitnahku kalau berani. Tunjukkan buktinya pada semua orang. Aneh, kemana perginya foto-foto itu? Lihat, aku bilang dia berbohong, nenek. Aku melakukan semua ini untukmu dan Ling Chuan. Kenapa kamu selalu memihak orang luar? Aku tahu nenek memihakmu, tapi kamu tidak bisa sembarangan menuduh Jiao tidak bersalah. Tidak bersalah. Hak apa yang kamu punya untuk bicara padaku tentang ketidakbersalahan dulu? Aku dan Ling Chuan yang tidak sengaja hamil dan punya Nuomi. Ling Chuan berjanji akan menikahiku. Benarkan, Ling Chuan? Bajingan. Sudah berhenti bertengkar beberapa hari lagi. Ini pesta ulang tahunku, aku akan umumkan secara resmi pada semua orang Tianqing. Adalah menantu keluarga Gu, aku tidak setuju. Nenek orang yang ingin kunikahi adalah Jiao. Ini caraku menebus kesalahan padanya 6 tahun lalu. Aku mabuk dan menyakiti Jiao. Aku harus menikahi Jiao, ini kompensasiku padanya. Nenek, aku juga pikir ini terlalu terburu-buru. 6 tahun lalu dia dan Lin Jiao menyakitiku. Aku sama sekali tidak bisa menikahi bajingan ini. Aku setuju. Mama menikahi papa. Aku juga setuju. Kemari anak durhaka, baru beberapa hari kamu lupa. Siapa ibumu yang sebenarnya, ya cukup. Tianqing baru beberapa hari di keluarga Gu. Dan dia sudah mengatur semuanya dengan baik dan kamu. Kamu tidak punya sedikit pun sifat yang seharusnya dimiliki seorang nyonya rumah nenek aku. Diam, keputusanku sudah final. Tianqing harus menjadi nyonya muda keluarga Gu. Nenek Lu Tianqing hanya berpura-pura diam. Aku lelah, anak-anak. Ikut nenek buyut. Lu Tianqing, semua yang telah kamu lakukan. Apakah ini tulus atau ada tujuan lain? Tidak, jika aku benar-benar menjadi ibu rumah tangga, aku akan cepat mati diganggu oleh guling Chuan. Temukan Angel Estes dan pergi dari sini. Ling Chuan. Ulang tahun nenek. Mari kita berikan ini padanya. Ini adalah Angel Estes.
Ya ini adalah milik ibu. Tinggalkan aku hal yang paling berharga yang aku inginkan nenek. Mengetahui bahwa hati kita telah berubah untukku. Biarkan aku menikah ke keluarga ini. Apakah kamu benar-benar rela memberikan barang berharga seperti ini? Aku akan asalkan aku bisa menikahimu. Aku rela melakukan apa saja. Aku telah menyakitimu, aku akan baik padamu di masa depan. Ling Chuan Lu Tianqing dia sama sekali tidak. Apa hal baik yang dulu ada di keluarga Lu? Dia selalu menggangguku mengambil bajuku untuk dipakai. Mengambil makananku aku tidak mau. Kamu dirampok olehnya lagi. Sebenarnya aku tidak ingin membicarakannya tapi aku takut padamu. Telah dibutakan olehnya kamu lihat. Ini adalah pria yang dia simpan di luar. Lu Tianqing, kamu punya rencana lain. Aku sudah bilang padamu Lu Tianqing wanita ini. Dia suka bergaul dengan pria 6 tahun lalu karena aku hamil saat bermain-main di luar, itulah sebabnya aku ditangkap oleh keluarga Lu. Dikeluarkan dari rumah. Jiao Jiao, aku tidak akan membiarkannya tinggal. Lu Tianqing. Di mana Angel Estirs yang disembunyikan oleh Lin Jiao Jiao? Kamu seperti hantu berjalan tanpa suara. Lalu aku belum bertanya padamu apa yang kamu lakukan di kamar Lin Jiao Jiao? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan bilang ya. Aku akan memberitahu nenek sekarang. Dia merampokku, aku ingin mengambilnya kembali. Apa barangnya? Angel Estirs, Maksudmu Angel Estirs adalah milikmu. yaitu yang ditinggalkan ibuku untukku. Dia mencurinya 6 tahun lalu. Ini adalah hal paling berharga yang ditinggalkan ibuku untukku. Itu Lin Jiao Jiao, ibunya memberikannya padamu, bagaimana bisa itu milikmu? Apa? Kamu begitu dibutakan oleh lemak. Tunjukkan padaku apa yang ada di tanganmu. Tidak ada. Ingat itu. Kita belum bertemu malam ini. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Tianqing dan Jiao Jiao. Siapa yang berbohong? Semoga rezekimu selius lautan dan umurmu settinggi gunung. Terima kasih semuanya, selamat menikmati hidangan. Nenek, hari ini adalah ulang tahunmu, saya mengajukan toas untukmu. Siapa yang mengundangmu ke sini? Tianqing, cepat ke sini. Biar saya perkenalkan kalian semua pada wanita ini. Ini Tianqing Putri Mei Fang. Dan dia juga calon menantu keluarga Gu. Menantu keluarga kita. Gadis ini benar-benar cantik, keluarga Gu mendapatkan menantu. Benar-benar menambah keindahan. Memang Gu Gongzi dan Nona Tianqing sangat cocok baik bakat maupun penampilan. Sangat cocok, terima kasih. Nenek, kami ingin makan kue. Baiklah nenek akan mengajak kalian makan sekarang, ayo. Ayo. Wanita tua sialan itu. Memberimu toas di depan semua orang adalah memberimu muka. Karena kau membuatku kehilangan muka di depan banyak orang. Bos Gu, semua tamu termasuk hadiahmu. Diletakkan di meja depan ini nomormu. Kau akan menjadi yang pertama memberikan hadiah kepada Nyonya Gu saat sesi perayaan nanti. Baiklah, terima kasih. Jika Lu Tianqing mencuri Angel STR, apa yang akan terjadi? Wanita jahat apa yang kau taruh di tas ibuku? Uno. Maido, sayang, tante sedang memberi kejutan pada ibumu. Dia selalu menginginkan benda ini, jadi tante dengan murah hati memberikannya, tapi masalah ini jangan diberitahu siapa-siapa ya. Mencurigakan, tindakan mencurigakan. Tidak terlihat seperti mereka sedang berbuat baik. Jangan khawatir adik, aku sudah merekam semuanya. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 dari matriark keluarga terkemuka Gu di Longcheng. Perayaan panjang umurnya dimulai sekarang. Su Tianqing memberikan perhiasan bernilai lebih dari 5 juta. Bahkan calon menantu ini begitu murah hati. Maka hadiah dari Gu Gongzi pasti tak ternilai harganya. Kudengar itu adalah pusaka keluarga. Disebut sesuatu seperti Angel STR. Angel's Tear. Ya, Itu adalah harta yang luar biasa, benar-benar tak ternilai. Hadiah seperti itu pasti akan menyenangkan nenek Gu. Ling Chuan, bagaimana jika nenek tahu hadiah yang kita berikan? Apakah dia akan langsung mengumumkan?
bahwa saya adalah cucu perempuan keluarga Gu. Siapa cucu perempuan keluarga Gu tidak penting. Yang penting adalah saya sudah memutuskan itu kamu. Sekarang mari tuan muda Gu memberikan hadiahnya. Nenek, hadiah dari Jiao Jiao dan saya tidak biasa. Ini tak ternilai. Nenek, kali ini kami memberimu warisan keluarga yang unik, air mata malaikat. Bagaimana itu bisa berada di tangan Guling Chuan? Oh tidak bos Gu, hadiahmu hilang. Lu Tianqing, kali ini saya penasaran bagaimana kamu akan keluar dari ini. Bagaimana bisa hilang? Apa warisan keluarga kita hilang? Apa yang harus kita lakukan? Ling Chuan, itu hadiah khusus ibuku untukku. Ditinggalkan sebagai warisan keluarga khusus untuk nenek. Jika itu hilang, saya benar-benar. Guling Chuan, air mata malaikat ada padamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kemarin aku. Siapa yang berani mencuri di pesta ulang tahunku? Berani sekali. Saya ingat sekarang saya melihat Lu Tianqing mengendap-endap di sekitar meja hadiah. Kamu pasti mencurinya. Lin Jiao Jiao, jangan menuduhku sembarangan. Cari tasnya. Silakan cari. Kamu masih berani keras kepala. Semua orang lihat ini Lu Tianqing mengambil hadiah yang kami berikan kepada nenek dan sekarang bermain korban. Ini warisan yang ditinggalkan ibuku untukku. Bagaimana itu bisa menjadi hadiahmu? Konyol, itu selalu milikku. Bagaimana kamu akan merebutnya di depan semua orang? Berikan padaku. Apa yang terjadi di sini? Ketika saya melahirkan, Lin Jiao Jiao mengambil kesempatan dan mencuri air mata malaikat. Ling Chuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu punya skandalmu dan pergi ke luar negeri untuk melahirkan. Apa hubungannya dengan saya? Kamu biasanya menentangku, tapi hari ini pesta ulang tahun nenek. Apa yang kamu lakukan? Hanya membuat Ling Chuan kehilangan muka. Kamu pikir dengan taktik licik seperti itu, kamu bisa mendapatkan perhatian nenek dan menikah ke keluarga Gu ketika si nona kecil? Aku akan merobek mulutmu. Cukup. Aku mengenali kaleng ini. Air mata malaikat ini memang milik Mei Fang. Itu ditinggalkan untuk Tianqing. Ini juga saatnya kedua keluarga kita. Tanda pernikahan. Aku tidak peduli bagaimana ini sampai di tanganmu. Tapi hari ini harus dikembalikan. Bahkan jika begitu, mengapa ini muncul? Apakah ini ada di tas Lu Tianqing? Dia melakukan hal tiket hantu di ulang tahun nenek. Haruskah tidak dihukum? Kamu berkeliling memfitnahku dan merusak pesta ulang tahun nenek. Kurasa kamu yang di sini malapetaka terbesar. Apakah aku benar-benar salah paham padanya? Maido, tante. Ini kejutan untuk ibumu, dia selalu menginginkannya. Jadi tante memberikannya padanya, tapi hal ini jangan beritahu siapapun ya. Ternyata Lin Jiao Jiao yang melakukan semua ini. Ini benar-benar menjanjikan. Wanita jahat membohongiku bahwa ini hadiah untuk ibu. Kamu pembohong besar. Tidak, bukan aku, kamu bajingan. Ternyata kamu yang menyutradarai dan berakting memfitnah Tianqing. Jiao Jiao, kamu tidak tahu. Kamu merusak pesta ulang tahun nenek. Aku juga ingin kamu di pesta itu. Membandingkan Lu Tianqing. Tidakkah kamu benci Lu Tianqing? Juga untuk kebaikanmu. Aku melihatmu untuk dirimu sendiri. Lakukan segala cara untuk menyenangkan Guling Chuan agar bisa menikah ke keluarga itu. Aku ingin menikah ke keluarga itu karena aku benar-benar mencintai Ling Chuan. Ya, kamu tidak bisa melakukan itu juga Jiao Jiao, kamu terlalu bingung. Aku salah paham pada Lu Tianqing. Wanita sepertimu, aku tidak pantas menikah ke keluarga. Sekarang aku nyatakan. Tianqing dan Ling Chuan bulan depan secara resmi mengadakan pernikahan. Tunggu Tianqing menikah ke keluarga. Dia hanya Nyonya Gu Jiashao. Tidak mungkin Lu Tianqing tidak bisa menikah ke keluarga. Diam, ini urusan keluarga Gu. Bukan urusanmu untuk bicara. Ling Chuan, katakan sesuatu. Bukankah kamu bilang kamu ingin menikahiku? Aku perlu mempertimbangkan kembali. Apa yang kukatakan sebelumnya? Ling Chuan, apalagi yang perlu dipertimbangkan? Aku yang dulu makan ketan kecil bersamamu. Sudahkah kamu lupa? Mama, Papa, kalian harus menikah. Andi Maido, jangan bicara tentang hal seperti itu lagi. Bos Gu masalah pernikahan. Mari kita bahas nanti. Apa yang kamu tunggu? Kejar dia.
Ling Chuan. Jika kamu ingin menikah ke keluarga Gu, lupakan saja. Lu Tianqing, kenapa kamu tidak mati di luar negeri? Kenapa kamu kembali untuk bersaing denganku? Untuk posisi nyonya muda keluarga Lu, hanya bisa milikku? Kak Wang, kamu ingat wanita yang kita lihat di toko perhiasan kemarin? Dia milikmu hari ini. Lu Tianqing berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Asal kamu tidak bersaing denganku untuk posisi nyonya Gu, aku akan membawamu melihat. Apa yang paling ingin kamu lihat? Jenazah putrimu. Di mana itu? Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus patuh. Minum ini dan aku akan membawamu melihatnya. Baik. Maka kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Putri, apapun yang terjadi, Mama akan melihatmu. Bukan ini si penjahat. Kita bertemu di toko perhiasan kemarin, mari kita ikuti dia. Putri. Lin Jiao, bukankah kamu bilang akan membawaku melihat putriku? Lu Tianqing, kamu benar-benar sebodoh itu. Putrimu sudah lama meninggal. Apa gunanya melihat orang mati? Sebaliknya, mari kita lakukan sesuatu yang berharga. Hina, katakan padaku. Di mana sebenarnya putriku? Jangan melawan seseorang akan segera datang untuk merawatmu dengan baik. Lin Jiao, jangan macam-macam. Kalau Nenek Gu tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Masih aja ngomong keras padahal sudah diambang kematian. Kalau Nenek Gu tahu kamu tidur dengan pria lain, lihat siapa yang dia percaya, pasti dia akan mengusirmu. Dan 2 anak kecil manis itu dari keluarga Gu. Kakak Wang, cepat. Aku sudah menyiapkan orangnya untukmu. Lu Tianqing, jangan lupa kasih review yang bagus. Kakak akan bersenang-senang denganmu hari ini. Kamu diam saja berbaring di sana. Kakak mau mandi dulu. Sebentar lagi kembali. Bagaimana Lu Tianqing? Kamu belum menemukan anakmu dan hidupmu hampir hancur oleh bajingan ini. Gadis cantik, aku datang. Biar aku lihat. Lepaskan aku. Wanita busuk, aku akan membunuhmu. Ayah ibu sedang diganggu. Cepat selamatkan dia. Di mana ibumu? Dia ada di sini. Berhenti. Ling Chuan. Kamu tidak bisa masuk sekarang, Lu Tianqing bilang padaku. Jangan ganggu dia. Kamu bohong, ibu sudah. Disembunyikan di dalam olehmu. Jiao, jangan macam-macam. Aku tidak macam-macam, ini benar-benar. Lu Minggir. Tianqing. Kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku 6 tahun lalu. Sekarang menyelamatkan orang lebih penting, kita bicara masalah kita nanti. Tuan Muda Gu. Ibu, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja.
Hebat Lu Tianqing, kamu selingkuh dengan pria lain. Hari ini semua orang akhirnya melihat warna aslimu. Lin Jiao omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kakak Ling Chuan, pria ini adalah kekasih gelap Lu Tianqing di belakangmu dan nenek. Main mata di luar. Nona Lu dan aku ini cinta pada pandangan pertama. Perasaanku padanya tulus. Cukup. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin aku jelaskan untuk memuaskanmu? Kenapa kamu juga membela Lu Tianqing 6 tahun yang lalu? Dulu dia sudah tidur dengan pria sembarangan dan sekarang dia bermain-main dengan pria lain di depanmu. Wanita seperti dia benar-benar tidak layak menikah ke keluarga Gu. Dia tidak layak, kamu yang layak. Nenek Lu Tianqing ketahuan selingkuh di luar. Kami menangkapnya basah, dia benar-benar tidak layak menikahi Ling Chuan. Nenek lihat sebenarnya mereka sudah bersama sejak lama. Aku penasaran alasan apa yang kamu punya kali ini. Aku tidak. Kalau kamu tidak percaya, cek saja catatan hotel ini adalah hotel. Kamu pasti akan menemukannya. Kamu tidak bisa mengecek. Kenapa kamu panik? Apakah kamu yang memesan kamarnya? Apakah kamu yang menyuruhnya datang? Cek saja catatan hotelnya. Terus kenapa kalau aku yang memesan? Awalnya aku berencana menggunakan kamar ini untuk istirahat, tapi kamu mengambil alih kamarku dan bermain-main dengan pria lain. Lalu kenapa Lu Tianqing tahu? Kamar mana yang kamu pesan? Kalau kamu tidak percaya ya sudah. Tapi semua yang kamu lihat adalah bukti nyata. Aku tidak percaya Tianqing akan bersama orang seperti itu, nenek. Lu Tianqing sebenarnya adalah orang seperti itu. Dia tidak bisa hidup tanpa pria. Ini saling menguntungkan keluarga Gu. Keluarga Gu juga mengendalikan. Tianqing adalah tunangan Ling Chuan. Menurutmu kamu siapa? Bukankah Tuan Muda Gu menyukai Jiao Jiao? Keluarga Gu makan dari mangkuk. Masih melirik panci. Tidakkah kamu takut dibicarakan orang? Tianqing, karena kamu sudah tidur dengan Kak Wang. Pergi saja bersamanya. Tianqing, lihat aku tidak keberatan. Kamu punya 2 anak, buat apa? Terus-terusan bergantung pada keluarga Gu. Aku bisa membuktikan. Hari itu bajingan ini mengganggu ibu, aku juga bisa membuktikan. 2 bajingan itu sebenarnya sudah bersama sejak lama. Bagaimana kita bisa percaya perkataan 2 bocah kecil ini, Ling Chuan? Aku punya bukti. Apakah Tianqing yang aktif mengundangmu atau tidak? Lebih baik kamu jujur padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Ngomong. Dia yang memesannya. Apa yang kamu bicarakan? Tidak, Ling Chuan, dia menjebakku. Lin Jiao Jiao, mulai hari ini kamu tidak layak lagi masuk ke keluarga Gu. Pergi sejauh mungkin, Ling Chuan. Bicara untukku. Mulai hari ini, Lu Tianqing adalah tuan keluarga Gu. Ling Chuan, apa yang kamu katakan? Mengapa dia Lu Tianqing harus menikah ke keluarga Gu? Dia lebih dari pantas menjadi nyonya keluarga Gu. Dan kamu telah mengecewakanku. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? 6 tahun lalu. Jangan khawatir, aku ingat 6 tahun ini. Aku akan menggantinya, kamu bisa mendapatkan uang sebanyak yang kamu butuhkan. Itu baru benar, Ling Chuan. Bukan bulan depan tapi minggu depan. Tianqing menikahimu. Hebat. Ibu dan ayah bersama. Hebat. Ayo pulang. 6 tahun lalu kamu bekerja sama dengan Lin Jiao Jiao untuk menyakitiku. Aku tidak bisa melupakannya, anakku. Aku masih tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Gu Ling Chuan, nenek. Maafkan aku. Ling Chuan, apa yang kamu tunggu? Cepat kejar mereka, cepat. Seseorang bawa mereka pergi untukku. Tianqing, coba masakanku. Jika kamu suka, aku akan sering memasak untukmu. Aku berharap bisa memakannya setiap hari. Masakan ayah. Bagus, Maido kecil. Jika kamu suka, makan lebih banyak. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak mengembangkan perasaan untuk Ling Chuan dulu. Anakku belum ditemukan. Kita tidak bisa menetap di keluarga Gu begitu saja, Maido. Aku sudah bilang berkali-kali jangan memanggil orang lain ayah. Ya, bagaimanapun Maido akan harus memanggil Ling Chuan ayah di masa depan. Biarkan dia terbiasa sekarang. Nenek, aku belum.
Setuju menikahi Ling Chuan. Aku akan memikirkannya. Kamu mengambil keuntungan dan masih berpura-pura malu, Nenek. Jika Lu Tianqing tidak mau menikah, aku akan. Kamu tidak punya hak. Siapa yang kamu pikir Ling Chuan itu? Kamu pikir kamu bisa menikahinya? Itu Nuomi kecil. Anakku dan Ling Chuan untuk memberi anak itu keluarga yang utuh. Tentu saja aku punya hak untuk menikah. Itu Nuomi kecil adalah cucu perempuan keluargaku. Ketika Tianqing menikah, biarkan dia membesarkannya bersama. Mengapa kamu tidak memikirkan apa yang kamu lakukan? Itu terlalu berlebihan. Ling Chuan katakan sesuatu untukku juga. Dengarkan, Nenek. Kamu berhenti makan juga, ayo pergi. Lin Jiao Jiao ini aku akan mengusirnya hari ini. Dari sekarang dia tidak diizinkan tinggal di keluarga Gu. Jiao Jiao. Apa yang terjadi? Nenek tua itu telah merusak rencanaku. Kali ini dia bahkan ingin mengambil satu-satunya tawaranku, Nuomi kecil. Aku dengar di pesta ulang tahunnya, Nyonya Gu mengumumkan perkawinan Lu Tianqing dan Gu Lingchuan. Ya, nenek tua itu selalu menghalangi jalanku. Jiao Jiao, lalu bagaimana dengan kita? Apa buru-buru tunggu sampai aku menjadi Nyonya muda grup Gu? Dapatkan saham grup Gu, aset miliaran itu akan menjadi milik kita. Ketika kamu menjadi Nyonya muda keluarga Gu, transfer semua saham grup Gu ke nama kita. Kemudian kita berdua bisa pergi ke luar negeri dan berkeliling dunia. Bagaimana menurutmu? Apa yang kamu lakukan? Non Lu. Lin Jiao Jiao. Kamu dan asisten Yan. Aku akan memberitahu nenek sekarang. Jangan pergi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya 6 tahun lalu putrimu tidak mati. Putriku masih hidup. Di mana dia? Ingin tahu? Oke. Kalau begitu berlutut dan memohon padaku dan aku akan memberitahumu. Lin Jiao Jiao. Apa kamu mengganggu Tianqing lagi? Nenek tidak seperti itu, ini Lin Jiao Jiao. Dia sendiri merasa apa yang dia lakukan sebelumnya terlalu berlebihan. Jadi dia ingin berlutut dan meminta maaf padaku, Tianqing. Jika kamu punya keluhan, beritahu nenek. Nenek akan mendukungmu. Untuk anakku. Lin Jiao Jiao, aku akan mentoleririmu untuk terakhir kali. Nenek, dia tidak menggangguku, jangan khawatir. Oke. Lihat ekspresi Tianqing, pasti ada sesuatu yang terjadi. Apa yang sedang dilakukan Lin Jiao Jiao? HMPH, kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau nenek tahu tentang aku dan asisten Yan, dia pasti akan mengusir kami dari keluarga Gu. Jadi lebih baik kamu diam saja. Sekarang bisakah kamu memberitahu aku di mana anakku? Berlutut dan minta maaf. Bicara. Aku minta maaf. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Lin Jiao Jiao, aku minta maaf. Aku. Tianqing. Kamu orang jahat, makan makanan keluarga Gu sambil bermain-main dengan pria lain di luar. Nenek ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan kamu, setelah bersama keluarga Gu selama lebih dari 1 dekade, ini yang kamu lakukan, Lin Jiao Jiao. Keluarga Gu telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dan ini cara kamu membalas mereka. Membalas? Keluarga Gu kaya dan berkuasa, tapi setelah bertahun-tahun, apa yang telah aku dapatkan? Aku telah bekerja keras membangun hubungan dengan Ling Chuan. Dan dengan satu kata darimu, wanita ini bisa menikah masuk. Tidak ada seorang pun di keluarga Gu yang menghormatiku. Kenapa diam? Nenek, perasaanku terhadap Ling Chuan tulus. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku pantas mendapatkan saham keluarga Gu. Kamu ekor rubah. Akhirnya menunjukkan warna aslimu. Kamu hanya di keluarga Gu untuk uang. Ini yang pantas aku dapatkan, nenek tua ini. Setelah bertahun-tahun berusaha, kamu tidak menghargainya. Kamu selalu membantu Lu Tianqing dan merusak rencanaku. Pergi kemasi barangmu dan keluarlah dari keluarga Gu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku salah, nenek, aku salah, aku mohon. Jangan usir aku dari keluarga Gu. Selama kamu berjanji tidak mengusirku, aku akan setuju dengan apapun yang kamu katakan. Apa kamu pikir bermain sandiwara seperti ini akan membuatku percaya padamu? Selama aku masih hidup dan di keluarga Gu, kamu tidak bisa tinggal di sini. Nenek tua, kalau begitu mati saja.
Nenek. Nenek bangun. Lin Jiao, kamu sudah gila. HMPH dia terus merusak rencanaku, dia pantas menerimanya. Apa yang terjadi? Nenek. Kamu wanita, kamu tidak hanya menolak menikahi Ling Chuan seperti yang diinginkan nenek. Mengapa kamu mendorongnya jatuh? Lin Jiao, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Seseorang bawa dia ke rumah sakit dengan cepat. Kakak Ling Chuan, bagaimana keadaan nenek sekarang? Dia masih dalam perawatan kritis. Apa sebenarnya yang terjadi, mengapa nenek tiba-tiba jatuh? Semua ini karena Lu Tianqing, dia dan nenek. Mereka bertengkar tentang pernikahan ke keluarga Gu. Dalam keadaan marah, dia mendorong nenek jatuh. Ling Chuan, kamu tahu seperti apa aku ini. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kepada nenek. Tapi kamu, apakah kamu pikir kamu bisa mengubah fakta dengan membuat cerita setiap kali? Bisakah kamu benar-benar mengubah kebenaran? Asisten yang kamu juga ada di sana. Katakan padaku siapa yang mendorong nenek jatuh. Itu dia. Lu Tianqing bertengkar dengan Nyonya Gu dan mendorongnya jatuh. Asisten Yan, bagaimana kamu juga bisa berbohong? Nyonya Gu sudah baik padamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Beginikah cara kamu membalas keluarga Gu? Aku tidak berbohong, itu Lu Tianqing yang mendorong Nyonya Gu jatuh. Kamu dan Lin Jiao berselingkuh. Cukup. Pada saat seperti ini, kamu masih membuat masalah. Dengan saksi dan bukti apalagi yang perlu dikatakan? Bos Gu, Nyonya Gu sudah diselamatkan. Tapi karena dia jatuh di kepalanya itu, menyebabkan pendarahan otak. Dia mungkin tidak akan bangun untuk sementara waktu. Lu Tianqing, nenek sudah sangat baik padamu. Mengapa kamu melakukan ini? Meskipun Nyonya Gu ingin kamu menikahi Ling Chuan, kamu sama sekali tidak layak. Tidak seperti itu, Ling Chuan, dengarkan penjelasanku. Asisten yang beritahu semua orang. Pertunanganku dengan Lu Tianqing dibatalkan. Ya, Bos Gu. Bagus. Aku juga tidak pernah menganggap serius pertunangan itu, Guling Chuan. Kukira kamu sudah berubah, tapi ternyata tidak. Kamu hanya bajingan buta. Nenek. Jika aku tidak terus bertanya tentang keberadaan anak itu, kamu juga tidak akan pergi membantu, dan kamu juga tidak akan didorong oleh Lin Jiao. Ini semua salahku. Sebelum kamu sembuh, nenek, aku pasti akan tetap bersamamu. Lu Tianqing, apa lagi yang ingin kamu lakukan pada nenek? Lu Tianqing, tolong jauhi nenek. Aku hanya ingin bersama nenek. Dokter bilang dia hanya sementara tidak sadarkan diri. Dia bisa mendengar suara. Aku ingin lebih banyak berbicara dengannya, mungkin dia bisa bangun lebih cepat. Lu Tianqing, apakah kamu benar-benar baik atau hanya berpura-pura? Jika kamu benar-benar baik, mengapa kamu menyakiti nenek seperti ini? Lu Tianqing berhenti berpura-pura. Aku pikir kamu mencoba memanfaatkan situasi untuk membahayakan nenek. Aku tidak akan pergi sampai nenek bangun. Kamu Lin Jiao, kamulah yang seharusnya pergi. Aku tidak akan membiarkan kamu melakukan apapun pada nenek. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan wanita tua ini bangun. Kalau tidak, aku akan terbongkar. Dia tidak setuju sebelumnya untukku menikah ke keluarga Gu asal aku menyingkirkannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku, Ling Chuan. Bagaimana dia masih bisa tinggal di keluarga Gu? Dia berani mendorong nenek kali ini. Lain kali mungkin kamu atau bahkan Nomi kecil. Untungnya asistennya dan aku melihatnya kali ini. Lain kali kita mungkin tidak seberuntung ini. Lu Tianqing, kemasi barang-barangmu dan tinggalkan keluarga Gu. Tapi nenek. Nenek adalah keluargaku, aku akan merawatnya. Bukan kamu orang luar, kamu pergi.
Ibu kita sudah mengemasi barang-barang kita. Apakah kita akan pergi liburan? Maido, kita akan meninggalkan keluarga Gu. Keluarga Gu tidak menyambut kita. Bibi Tianqing. Bisakah kamu tidak pindah? Nuomi kecil, aku juga sangat enggan meninggalkanmu. Aku berharap kamu adalah putriku. Ibu. Mengapa kita tiba-tiba pindah? Karena ibumu membunuh nenek buyut. Wanita jahat. Mamaku tidak akan pernah menyakiti nenek Gu. Aku tidak berbohong. Nenek buyut sudah di rumah sakit dengan pendarahan otak. Dia dalam keadaan koma. Itu ayahmu tercinta Gu Lingchuan, yang secara pribadi mengusirmu. Tanyakan padanya jika kamu tidak percaya padaku. Lu Tianqing bawa kedua anak itu dan pergi dari keluarga Gu. Aku bisa pergi. Tapi kamu harus memberitahuku apa yang kamu janjikan. Apakah anakku hidup atau mati, di mana dia? HMPH, baiklah, aku akan memberitahumu. Kenyataannya adalah, anakmu sudah lama meninggal. Dia berhenti bernapas saat dia lahir 6 tahun yang lalu. Lin Jiao, berani kamu bersumpah kepada langit? Aku berani. Semua yang aku katakan adalah benar. Kenapa kamu masih di sini? Ayah, apakah kamu benar-benar mengusir kami? Ayah. Bibi Tianqing sangat baik padaku. Bisakah kamu membiarkan mereka tinggal? Jika kamu mau, kamu bisa tinggal. Tapi Lu Tianqing harus meninggalkan keluarga Gu. Gu Lingchuan, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu akan menyesalinya. Maido Wandi, ayo pergi. Mama. Apakah kita benar-benar meninggalkan keluarga Gu? Sejak anakku meninggal 6 tahun yang lalu, dan aku telah mengambil pusaka ibuku Angel Esla, tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pergi anak-anak. Mama, aku sudah memikirkan cara untuk membangunkan nenek buyut. Benarkah Andi kamu punya cara untuk menyelamatkan nenek? Iya. Bagus, ayo ke rumah sakit sekarang. Oke. Bagaimana Andi? Berikan aku tas punggungku. Hei, apa yang akan kamu lakukan Andi? Aku punya cara untuk menyembuhkan nenek buyut. Bahkan dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit nenek. Apakah kamu benar-benar punya cara? Percayalah, aku sudah mendeteksi. Beberapa titik akupuntur nenek buyut tersumbat karena benturan. Cuma sedikit penyumbatan, dan dia bisa bangun. Berhenti. Siapa kamu? Syukurlah tidak ada masalah. Jauhkan anakmu dari pasien. Ini rumah sakit, bukan tempat bermain. Suster, aku punya cara untuk menyembuhkan nenek buyut. Nak, kamu terlalu banyak bermain hayalannya. Kalau aku tidak segera menyadarinya, kamu bisa menyebabkan bencana besar. Anakku ahli dalam pengobatan, dia pasti punya cara. Kalau anak kecil naif itu wajar, tapi bagaimana orang dewasa juga bisa sembrono seperti ini? Pasien saat ini koma karena pendarahan otak. Sedikit kesalahan saja bisa berarti dia mungkin tidak akan pernah bangun. Ada gumpalan darah yang menyumbat titik akupuntur. Aku baru saja mendeteksi titik Bai Hui dan Naohu. 2 titik akupuntur Tersumbat. Cukup gunakan akupuntur untuk membukanya, dan nenek buyut pasti akan bangun. Kamu benar-benar mengerti pengobatan. Suster, biarkan aku mencoba. Tolong suster, biarkan dia mencoba. Tunggu, jangan berpikir hanya karena kamu menggunakan kata-kata keren. Kamu benar-benar mengerti pengobatan kalau ada sesuatu terjadi pada pasien. Siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang berisik dan mengganggu istirahat pasien? Direktur mereka bersikeras membiarkan anak ini merawat pasien. Konyol, siapa kamu ini? Berani sekali? Kamu tahu siapa pasien yang terbaring di sini? Tentu saja aku tahu, mana mungkin aku menyakiti nenek Gu. Tunggu, apakah kamu Lu Tianqing? Ya, Tunggu, aku perlu memastikan. Halo Nona Jiao, Lu Tianqing ada di sini dan bilang dia sudah menemukan cara untuk membangunkan nenek tua itu. Ibu kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Kondisi nenek buyut kalau kita menunda lebih lama lagi bisa benar-benar membahayakan nyawa. Apa yang harus kita lakukan, Andi? Sebentar lagi kamu akan, Membawa Saster keluar. dan apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun menyentuh nenek buyut. Kalau titik akupuntur bergeser sedikit saja bisa berbahaya. Baiklah, ini terserah kamu, Andi. Oke. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Ada apa ini? Buka pintu. Lutian King, kamu ada di dalam. Lutian King. Aku tahu kamu ada di dalam. Buka pintu. Apakah Andi sudah siap? Mama, bertahanlah sebentar lagi dan ini akan segera berakhir. Ayo, Mama tidak bisa bertahan lagi. Tian King, kamu buka pintu untukku. Andi, apakah sudah siap? Oke. Lutian King, apa yang kamu lakukan pada nenek? Berani sekali kamu membunuh nenek di rumah sakit. Aku sedang menyelamatkan nenekku. Apakah itu dokter atau peri yang menyelamatkanmu? Aku. Ini aku. Aku juga bisa menyembuhkan nenek. Ya, meskipun kamu membiarkan seorang anak mengambil alih kesalahan, tidak bisa juga melepaskan hubungan. Lutian King, apakah aku pernah memberitahumu? Jangan pernah kamu mendekati nenek lagi. Ini adalah akupuntur. Ini tercatat dalam buku medis Hua Tuo. Akupuntur dan moksibusi dapat melewati pembuluh darah. Nenek tidak bangun karena Disebabkan oleh penyumbatan darah. aku sudah membantu nenek membersihkan pembuluh darah. Dia akan segera bangun. Ling Chuan lihat anak ini dibunuh olehnya. Seperti apa rasanya penuh dengan omong kosong. Jarum apa yang bisa menyelamatkan nenek? Sungguh konyol. Aku tidak berbohong. Ayah, apa yang aku katakan itu benar. Aku membaca buku medis sejak awal melek huruf. 3 tahun akan membawa seorang anak perempuan. Keahlian medisku hebat. Lutian King, jika nenek. Apa yang terjadi padamu? Aku bersedia mengambil semua tanggung jawab. Kamu tidak mampu, aku ingin kamu keluar dari kota naga. Jangan pernah kembali lagi. Bagaimana jika nenek menjadi lebih baik? Maka aku akan mengizinkan anak-anakmu dan kamu kembali ke rumah. Jaga nenekmu apa yang kamu inginkan. Aku juga akan memberimu. Ling Chuan, tidak, bukankah kamu berjanji padaku? Mengapa kamu tidak ingin nenek segera sembuh? Lihatlah. Bagaimana keadaannya? Lutian King, aku benar-benar berpikir kamu bisa menyembuhkan nenek. Tidak percaya kamu berakting lagi. Bawa 2 anak ini dan segera pergi dari Longcheng. Pergi dari Longcheng? Ini tidak masuk akal. Nenek ternyata sudah tidak dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Mama itu hebat. Andi, kamu luar biasa. Serius. Nenek masih lemah dan belum bangun. Dia butuh waktu lebih lama untuk pulih. Tian King, maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Terima kasih. Ayah, kalau bukan karena dukungan mama, aku tidak akan berhasil menyembuhkan nenek. Kamu tidak boleh lihat pada Mama lagi. Terima kasih, Andi. Terima kasih Andi. Setelah nenek bangun, aku akan ajak kamu makan enak. Ling Chuan, kamu tidak bisa nenek dirugikan olehnya. Aku akan katakan sekali lagi, aku tidak pernah bermaksud menyakiti nenek, tidak dulu, tidak sekarang, dan tidak akan pernah. Siapa yang percaya apa yang kamu katakan sekarang? Aku percaya dia. Ling Chuan, tapi dia mendorong nenek, itu fakta. Asisten yang juga bisa bersaksi. Baiklah, aku punya pendapat sendiri tentang hal ini. Guling Chuan tidak terlihat seperti orang yang akan bersekongkol dengan Lin Jiao Jiao. Mungkinkah aku salah paham tentang dia 6 tahun lalu? Apa aku salah tentang dia? Ebat nenek sakit. Bibi Tian King. Dan saudara-saudara tidak ada di sini. Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin mencari mereka. Di mana Nuomi kecil? Aku ingat dia di rumah saat aku pergi. Lebih baik dia hilang, lagi pula dia anak Lutian King. Siapa tahu kemana anak nakal itu lari, aku tidak menyadarinya. Lin Jiao Jiao, kamu lagi ya? Ling Chuan, kamu mencurigai aku. Kamu terus membuat masalah lagi dan lagi ya? Kamu ingin menggunakan Nuomi kecil. Guling Chuan, kamu gila. Nuomi kecil adalah
Dan anakku sendiri bagaimana mungkin aku menggunakannya? Seharusnya begitu kalau ada sesuatu terjadi pada Nuomi kecil. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Guling Chuan, aku tidak menyangka kamu begitu cepat kehilangan kepercayaan padaku. Jika kamu tahu bahwa Nuomi kecil adalah anakmu dan Lu Tianqing, bukankah aku akan semakin tidak punya tempat di sini? Tidak. Aku harus segera mencari cara untuk mengusir Lu Tianqing dari keluarga Gu. Nenek anakku sudah meninggal. Kamu harus cepat sembuh. Agar aku bisa meninggalkan keluarga Gu dengan tenang. Tianqing, aku mengandalkanmu untuk menjadi menantu keluarga Gu. Kamu sama sekali tidak boleh pergi. Ini pasti perbuatan Lin Jiao Jiao. Tidak, aku harus terus berpura-pura sakit. Aku yakin bisa mengungkap kebenaran dari dulu. Nenek buyut, Nuomi kecil merindukanmu. Segeralah bangun. Nuomi kecil, jangan menangis nenek buyut. Pasti akan sembuh. Ling Chuan, Apa Nuomi kecil di rumah sakit? apakah Lu Tianqing membawa Nuomi kecil pergi? Pasti Lu Tianqing dia tidak ingin tinggal di keluarga Gu. Tapi tidak tega meninggalkan anaknya, jadi dia membawa Nuomi kecil jauh dari keluarga Gu. Ling Chuan, kamu salah paham padaku. Mari kita cari Nuomi kecil dulu. Nuomi kecil, kenapa kamu di sini? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku padamu. Nenek buyut sakit. Aku datang ke rumah sakit untuk menjenguknya dan juga mencari Bibi Tianqing dan kakak-kakaknya. Aku tidak ingin mereka pergi. Nuomi kecil baik-baik ya, Tianqing, Andi, dan Maido. Kami tidak akan meninggalkanmu. Apa maksudmu? Kemarilah. Kamu bukan ibuku. Beberapa hari tidak memukulmu, sekarang sudah berani membantah. Lin Jiao Jiao, beginikah caramu memperlakukan anakmu sendiri ataukah kamu bukan? Bahkan ibunya. Nuomi kecil adalah anak kandungku. Bagaimana aku membesarkan anakku bukan urusanmu. Nuomi kecil, jangan takut, mulai sekarang aku akan melindungimu. Tianqing, jangan seperti ini karena kita sudah menemukan anaknya. Aku akan membawanya pulang sekarang. Ayo pergi. Nuomi kecil, aku berharap kamu adalah anakku. Nenek kamu harus cepat sembuh. Keluarga pasien ranjang 5, ambil obatnya. Datang. Nenek tua. Sejak aku masuk keluarga Gu, kamu tidak pernah memandangku lurus. Selalu memihak Lu Tianqing. Tapi kali ini kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat Lu Tianqing menikahi cucu kesayanganmu. Jadi jangan salahkan aku. Kamu sendiri yang memaksa ini. Apa yang kamu lakukan? Nona Lin Jiao Jiao, apa yang kamu lakukan? Bos Gu sudah memerintahkan. Tidak ada yang boleh mendekati Gu. Ling Chuan, dia tidak menyebutkan namaku. Dia pasti lupa aku di sini untuk merawat nenek Gu. Nona Lin, apa kamu mengutak-atik obat di meja itu? Bagaimana mungkin aku? Obat nenek Gu, aku tidak akan main-main dengan itu. Ini adalah obat yang dibutuhkan pasien setiap hari. Tidak boleh ada kesalahan, aku harus memeriksa. Tunggu, Asisten Yan, kamu bisa pergi sekarang. tapi Bukankah aku sudah memberitahumu kemarin kan? Bos Gu bilang selama itu, Nona Lin Jiao Jiao. Dia bisa berkunjung kapan saja. ya. Untung kamu datang tepat waktu, kalau tidak pasti ketahuan. Jadi apa langkahmu selanjutnya? Bunuh Lu Tianqing, nikahi Gu. Ling Chuan. Dapatkan sahamnya. Lalu kita bisa meninggalkan Longcheng bersama. Tunggu, bagaimana dengan Xiao Nuomi? Dia bukan anakku. Bukankah dia anakmu dan Gu Ling Chuan? Dia hanya alat yang aku gunakan untuk menikah ke keluarga Gu. Dengan anak ini Gu Ling Chuan tidak akan pernah meninggalkanku. Lalu siapa anak Xiao Nuomi? Dia anak Lu Tianqing. Saat dia melahirkan, aku mengambil anak itu.
Hebat Jiao Jiao, mulai sekarang hidup bahagia. Hanya untuk kita berdua. Wanita ini sudah menipu keluargaku begitu lama. Baiklah begitu nenek tua ini. Minum obatnya selesai. Jiao Jiao, kita harus cepat keluar dari sini. Atau Lu Tianqing akan kembali. Asal-usul Xiao Nuomi, seperti yang kuduga. Aku harus menyelidiki ini sampai tuntas. Jika Xiao Nuomi benar-benar anak Tianqing, maka semuanya akan sempurna. Lin Jiao Jiao, dengan kecerdasan kecilmu, aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Xiao Nuomi. Sangat disayangkan saudari. Dia meninggal segera setelah lahir. Aku tidak percaya. Berikan anakku padaku. Apakah anakku masih hidup atau sudah meninggal? Di mana dia? Anakmu sudah lama meninggal. Dia meninggal saat lahir 6 tahun yang lalu. Kamu bukan ibuku, tidak? Jika Putri Lin Jiao Jiao seusia dengan anakku, mengapa dia tidak hamil saat itu? Dan jika Xiao Nuomi adalah putrinya, maka bagaimana mungkin dia menyiksa dan memarahinya di mana-mana kecuali Lin Jiao Jiao tidak pernah hamil? Maka Xiao Nuomi. Bagaimana kabar nenek? Tidak baik seseorang mengganti obat nenek. Lu Tianqing, bukan kamu yang mengganti obatnya kan? Cari tahu siapa yang mengacaukan obat nenek. Ling Chuan, beberapa hari ini Lu Tianqing yang merawat nenek. Kalau bukan dia, siapa lagi? Setiap kali ada masalah kamu selalu menyalahkanku. Sekali lagi ini ulahmu kan? Kamu mengambil Ling Chuan dariku dan membuat Ling Chuan melanggar janjinya untuk menikahiku dulu. Aku memang ingin mengusirmu dari keluargaku, tapi mengapa aku harus menyakiti nenekku? Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil apapun darimu. Kamu yang selalu melawanku. Cukup apapun yang terjadi. Kita harus mencari tahu siapa yang mengganti obat nenek. Ayah, aku punya cara untuk mencari tahu siapa yang mengganti obat nenek buyut. Anak kecil, jangan sok tahu apa yang bisa kamu lakukan. Berikan obatnya padaku. Tolong angkat tangan kalian. Mengapa kami harus melakukan apa yang kamu katakan? Lakukan seperti yang Andi katakan. Mama tidak mengganti obat nenek buyut. Kamu bilang dia tidak, tapi bagaimana kami tahu? Obat ini sangat langka dan sulit didapatkan. Kalau kita tidak sengaja mencari itu, kita tidak akan menemukannya. Kalau ada yang menyentuhnya, tangan mereka akan membawa baunya. Itu bukan kakakku. Itu bukan ayahku. Nak, jangan sentuh aku. Kamu sangat gugup. Apakah kamu yang mengganti obatnya? Apakah hidungku tidak berfungsi? Kenapa aku tidak bisa mencium baunya? Anak kecil, aku sudah siap. Bagaimana kamu bisa menemukan cacatnya? Aku sudah bilang bukan aku. Kenapa aku mau menyakiti nenekku? Siapa lagi yang mau menyakitiku selain kamu? Nenek kamu sudah bangun. Ya, berkat kamu dan Andi merawat. Andi. Nenek buyut kamu sudah bangun. Cepat pulang, Mama, Papa sangat khawatir. Terima kasih, Andi sudah menyelamatkan nenek buyut. Tapi nenek buyut tidak bisa pulang denganmu. Kenapa nenek buyut? Apakah kamu ingin tahu kenapa Lin Jiao Jiao terus menyusahkan mamamu? Iya, Jadi nenek buyut perlu terus berpura-pura sakit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya. Lin Jiao Jiao rencanakan, ingat. Jangan bilang siapa-siapa. Bahkan mamamu juga oke. Nenek kamu akhirnya bangun. Bagus, aku sangat khawatir. Aku pikir kamu khawatir aku tidak mati. Ling Chuan, tangkap wanita jahat ini. Dia yang mengganti obatku, aku tidak. Kamu masih mau menyangkal? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kamu mengutak-atik obatku. Nenek, bukan aku, kamu pasti salah. Dia yang menaruh obatnya, Ling Chuan. Percayalah, benar-benar bukan aku. Kamu menjebakku.
Bos Gu, aku ingat sekarang Nona Lin Jiao Jiao dan asisten yang datang ke bangsal kemarin. Bos Gu, aku sudah bekerja rajin di keluarga Gu lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Asisten yang keluarga Gu memperlakukanmu dengan baik, bagaimana mungkin kamu menyakiti nenek Gu? Ling Chuan sulit menjaga dari pencuri dalam keluarga seseorang seperti dia. Tidak seharusnya dipertahankan. Seseorang datang ke sini. Bos Gu, kamu harus percaya padaku. Bawa dia keluar. Bos Gu, itu Lin Jiao Jiao yang menyuruhku melakukan ini. Kamu gila, anjing gila. Bahkan di ambang kematian kamu masih menggigit orang Ling Chuan. Aku bekerja keras untuk membesarkan Little Nuomi, aku tidak punya motif tersembunyi padamu atau padanya. Atau keluarga Gu. Cukup Little Nuomi, dia bahkan bukan anakmu. Dia anak Tian King. Aku mendengar kamu mengatakannya sendiri. Kamu ingin menggunakan anak itu untuk menikah ke keluarga Gu. Dan kemudian mengambil saham grup itu, nenek. Kamu pasti berhalusinasi karena kamu sakit. Aku Lin Jiao Jiao bersumpah aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah Little Nuomi benar-benar anak kandungmu? Jika kamu berani berbohong padaku, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Gu dan dari Longcheng. Jika Gu Lingchuan mengetahui bahwa Little Nuomi bukan anak kandungku, dia pasti akan mengusirku. Tidak. Little Nuomi adalah anakku. Little Nuomi adalah anak yang aku kandung selama 10 bulan. Kamu masih berbohong. Kamu tidak layak menjadi istri, apalagi seorang ibu. Lin Jiao Jiao. Aku bertanya padamu, apakah Little Nuomi adalah anak yang kamu ambil saat aku melahirkan bertahun-tahun lalu? Apa yang kamu bicarakan ini omong kosong. Putrimu sudah lama meninggal, Lu Tianqing. Aku memperingatkanmu jangan main-main dengan Little Nuomi. Little Nuomi adalah keturunan keluarga Gu. Dia putri kandung Ling Chuan, jangan mencoba menjebakku. Ling Chuan, kamu tidak akan meninggalkan Little Nuomi. Atau aku kan? Mulai sekarang Little Nuomi tidak ada hubungannya denganmu. Kamu segera meninggalkan keluarga Gu. Ling Chuan, kamu tidak bisa mengusirku. Apakah kamu lupa? Janji yang kamu buat padaku. Aku bekerja keras untuk melahirkan Little Nuomi. Kamu bilang kamu akan selalu bertanggung jawab padaku. Apakah kamu akan mengingkari janjimu di depan semua orang? Banyak hal yang terjadi belakangan ini dan semuanya terkait denganmu. Lin Jiao Jiao, kamu sangat mengecewakanku. Pasti kamu, Lu Tianqing. Sebelum kamu datang semuanya baik-baik saja. Sejak kamu masuk ke keluarga Gu, kita tidak pernah memiliki hari yang damai. Little Nuomi pasti anakku. Aku akan menemukannya. Tian King. Adik Nuomi sayang. Akhirnya ibu menemukanmu. Bibi Tianqing, kenapa kamu menangis? Ayo, ibu akan membawamu pergi sekarang. Lu Tianqing, kamu sudah gila, lepaskan adik Nuomi. Mundur, ini anakku. Tian King, tenang, apa yang kamu coba lakukan? Aku akan membawanya pergi. Adik Nuomi adalah anak keluarga Gu, kemana kamu akan membawanya? Aku akan membawanya ke rumah sakit untuk tes DNA. Tidak bisa dilakukan. Seluruh dunia bisnis Longcheng tahu tentang keluarga Gu. Siapa anak Gu Lingchuan? Begitu adik Nuomi pergi ke rumah sakit untuk tes DNA, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dan gosip lalu di mana muka grup Gu akan ditempatkan. Gu Lingchuan dibandingkan dengan asal-usul adik Nuomi. Apakah muka keluarga Gu benar-benar sepenting itu? Aku mengerti kamu, tapi juga lindungi adik Nuomi. Jangan egois. HMPH, aku egois. Aku melindunginya. Maka kamu harus cepat menikahi Tianqing ke keluarga Gu. Sehingga Tianqing akan menjadi ibu kandung adik Nuomi. Sudah waktunya untuk menentukan tanggal untuk kalian berdua. Untuk bertunangan. Sebelum kita mengklarifikasi asal-usul adik Nuomi, aku tidak berniat menikah. Tian King, kamu berulang kali menolak untuk bertunangan. Apa maksudmu sebenarnya, Lu Tian King? Apakah kamu tidak menyukaiku sama sekali? Dalam seminggu aku akan menikahi Lin Jiao Jiao. Gu Lingchuan, aku salah menilaimu. Memang 6 tahun lalu, itu kalian yang bersekongkol untuk menjebakku. Jelaskan dengan jelas. Ling Chuan, jika kamu berani menikahi Lin Jiao Jiao ini, kamu bukan lagi cucuku. Ling Chuan, apakah kamu baru saja mengatakan akan menikahiku? Apakah itu benar? Aku tahu kamu akhirnya melihat siapa yang benar-benar peduli padamu. Lihat Lu Tianqing, dia tidak menghargai yang baik. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Keluar. Lin Jiao Jiao. Hei nenek, hentikan, apakah kamu gila? Aku pikir kamu yang gila, kamu berani memprovokasi Ling Chuan. Mengirim adik Nuomi ke luar negeri, apakah kamu takut dengan keluarga kami? Bersatu kembali bukan? Nenek. Bagaimana Lu Tianqing bisa merawat nasi ketan dengan baik seperti ini? Mengirim nasi ketan ke luar negeri hanya baik untuknya. Kamu bingung sekali, nasi ketan kecil ini masih sangat kecil, kamu mengirimnya keluar. Bagaimana dia bisa tidak memiliki ibunya di sampingnya? Kamu baik-baik saja sekarang bukan?
Menikahi wanita ini. Siapa yang saya nikahi adalah urusan saya sendiri. Nenek, saya tidak ingin kamu menikahkan saya. Apa yang salah denganmu sekarang? Bukankah Tian Qing lebih baik dari wanita ini? 10.000 kali lebih baik. Maka kamu harus bertanya pada Tian Qing dulu. Saya memberinya sejuta kesempatan, tapi bagaimana dengan dia? Dia sama sekali tidak mau menikah dengan saya. Dia sama sekali tidak mencintai saya. Apakah kamu mencintai Tian Qing? Bukankah kamu mencintainya? Apakah saya mencintai Lin Jiao Jiao? Yang saya inginkan hanyalah membalasnya. Tapi Lu Tian Qing, dia sepertinya tidak benar-benar berarti apa-apa bagi saya. Bicaralah. Maaf Nenek. Karena Tian Qing tidak ingin menikah dengan saya, maka saya tidak akan bersikeras. Apakah Ling Chuan terlihat baik? Tampan. Di mana nasi kecil? Lu Tian Qing, kamu gila, kamu memukul saya. Tian Qing, kamu tenang. Salahkan saya karena tidak memberitahumu sebelumnya. Nasi ketan kecil dikirim ke luar negeri. Ke Ling Chuan untuk mencegahmu melakukan. Hal yang menyakiti nasi ketan kecil adalah untuk melindunginya. Telah mengirimnya ke luar negeri. Tidak mungkin nasi ketan kecil tidak pergi ke luar negeri. Dia diculik. Jangan kamu gila di sana, Lu Tian Qing. Saya akan segera menikah ke keluarga. Akhirnya menang atau saya. Jika nasi ketan kecil mengalami kecelakaan, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Katakan yang sebenarnya di mana nasi ketan kecil. Ling Chuan, saya memang mengatur asisten Yan. Mengirim nasi ketan kecil ke luar negeri jika tidak ada kecelakaan. Sekarang sedang di pesawat. Benarkah? Jujurlah, Pamaniat, lepaskan saya. menangis apa menangis? Salahkan Lu Tian Qing, dia adalah ibu kandungmu. Karena tidak melindungimu. Kamu sial jatuh ke tanganku hari ini. Tolong. Little glutinous rice. Siapa yang bicara? Nakal kecil, kau lebih baik berperilaku baik. Atau aku akan membunuhmu sekarang. Oh tidak, Little Glutinous Rich pasti bertemu orang jahat. Ayah dan ibu tidak di rumah, ayo cari nenek Gu. Nenek buyut, sesuatu yang buruk terjadi. Seseorang mengkulik little glutinous rice. Nenek buyut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Hanya beberapa preman, tidak perlu khawatir. Lihat nenek buyut. Nenek kau luar biasa. Dulu nenek buyut adalah bintang bela diri terkenal. Hal kecil ini bukan apa-apa. Ayo pergi. Ayo selamatkan Little Glutinous Rice bersama. Gadis bodoh, tidak peduli seberapa banyak kau menangis, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Lu Tian Qing seharusnya tidak datang ke sini sejak awal. Dia merusak rencanaku dengan Jiao Jiao. Karena dia bersikeras untuk mencari tahu kebenaran tahun itu. Jika tidak, kau tidak akan diculik olehku. Kau mengerti? Semua ini kesalahan Lu Tian Qing. Jangan bicara buruk tentang Ibu Tian Qing. Kau dan Lin Jiao Jiao adalah orang jahat sebenarnya. Kau bajingan kecil, aku akan memasukkanmu ke dalam karung dan menjualmu. Siapa yang berani menyentuh Little Glutinous Rice-ku? Nenek, kakak, selamatkan aku. Kakak kami di sini untuk menyelamatkanmu. Little Glutinous Rice, nenek datang untuk menyelamatkanmu. Nenek tua, aku menyarankanmu pergi di usiamu. Jangan ikut campur urusan orang lain, hati-hati. Aku akan membuat tulangmu berantakan. Asisten Yan, mengingat kau telah bekerja untuk keluarga Gu selama bertahun-tahun. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan diri. Aku telah membantu keluarga Gu selama bertahun-tahun. Manfaat apa yang aku dapatkan? Gu Lingchuan hanya memperlakukanku seperti anjing penjaga, menyimpanku saat dia mau. Pergi saja kalau mau. Kamu yang tidak pernah puas. Selalu ingin lebih. Itulah yang pantas ku dapat. Aku akan menghitung sampai 3.
Kalau kamu masih belum menyerahkan diri, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Kalian orang Gushan semuanya tidak tahu terima kasih. Nenek tua itu. Ambil satu langkah lagi, dan aku akan membunuhnya. Lepaskan dia bajingan. Nenek tolong aku. Asisten yang tenang, jangan keras kepala. Berhenti bicara omong kosong, cepat transfer semua aset grup Gu. Atas namaku cepat. Jangan-jangan sakiti dia. Bawa dia kontrak sahamnya. Nenek, aku punya pena di sini. Mundur. Kalau kamu coba trik lagi, nyawa si kecil ini tidak akan selamat hari ini. Pena ini rusak. Sudah selesai. Nuomi kecil. Aku salah nyonya. Tolong maafkan aku. Bajingan, tadi kamu sangat tangguh. Katakan siapa yang mendukungmu melakukan ini. Kenapa kamu menculik Nuomi kecil? Itu Lin Jiao. Wanita itu benar-benar jahat. Dia bilang selama Nuomi kecil hilang, Gu Tianqing tidak akan pernah menemukan anaknya. Dan dia tidak akan pernah menikah ke keluarga Gu. Wanita jahat itu benar-benar bajingan. Seseorang bawa dia keluar untukku. Tidak, nyonya. Kali ini mari kita lihat alasan apa yang Lin Jiao punya. Anak-anak, ayo pulang dengan nenek. Oke. Mama, Nuomi kecil. Kamu akhirnya kembali, Mama sangat khawatir. terima kasih kepada kakak Maidu untuk arloji yang diberikan padaku. Aku diselamatkan. Tianqing ini sangat indah setelah bertahun-tahun. Kamu akhirnya menemukan putrimu. Lin Jiao, apa yang kamu katakan sekarang? Tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tunangan Ling Chuan. Ling Chuan bilang sesuatu untukku diam. Begitu berani masih bikin masalah di sini. Perkawinan ini sudah disetujui oleh Ling Chuan. Nenek ini yang aku berutang pada Lin Jiao. Sudah waktunya untuk membayarnya. Lalu bagaimana dengan utangmu pada Tianqing, kapan akan kau bayar? Little Nuomi adalah anak kandung Tianqing. Lin Jiao yang mencurinya saat Tianqing melahirkan. Tidak, aku tidak mencuri anak itu, nenek. Kalian tidak bisa salahkan aku seperti ini, asistennya. Kami sudah mengirimnya ke kantor polisi. Dia sudah mengaku semua perbuatan kotor antara dia dan kamu. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu menyuruh asistennya untuk menculik Little Nuomi, menggunakan Little Nuomi untuk mendapatkan kepercayaan Ling Chuan, lalu menikah ke keluarga Gu untuk menggelapkan saham mereka. Semua ini bukan perbuatanmu. Tidak seperti ini, Ling Chuan. Tidak, aku takut. Aku takut Lu Tianqing akan menyakiti Little Nuomi. Karena itu aku memberikannya pada asistennya. Kalau aku tahu dia anak Tianqing, aku tidak akan melakukan ini. Cukup, kamu masih mau menyangkal. Tianqing, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Little Nuomi sudah kembali sekarang. Aku tidak mau melihat orang ini lagi. Serahkan dia ke polisi Guling Chuan. Aku hanya punya satu pertanyaan terakhir. 6 tahun lalu apakah kamu dan Lin Jiao yang mencampurkan obat ke minumanku? Setelah lulus dari universitas, kita tidak bertemu lagi kan? Apakah kamu masih tidak mau mengaku? Apakah kamu benar-benar mencampurkan obat ke minumanku? 6 tahun lalu. Aku ingat sepertinya aku minum terlalu banyak. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Tolong aku akan bertanggung jawab untukmu. Kalung itu. Kamu masih belum langsung menjawab pertanyaanku. Malam itu 6 tahun lalu orang itu. Apakah kamu Tianqing, benar-benar kamu? Apakah benar kamu dan Lin Jiao yang mencampurkan obat padaku? Aku tidak bersekongkol dengannya. Orang yang aku cintai adalah kamu. Orang yang aku cari selama ini juga kamu. Jadi semua ini adalah kesalahpahaman. Jadi bisa dikatakan Andi Maidou dan Little Nuomi mereka. Nenek,
Mereka semua adalah anak-anakku dan Ling Chuan. Benarkah? Tidak, Ling Chuan, kamu berjanji padaku. Yang akan kamu nikahi adalah aku, Ling Chuan. Aku salah 6 tahun lalu. Tapi itu karena aku terlalu mencintaimu. Kamu telah membohongiku selama 6 tahun mulai sekarang. Aku tidak akan mengizinkanmu muncul di keluargaku lagi. Ling Chuan, aku salah. Bisakah kamu memaafkanku, Ling Chuan? Kakak, aku salah, kakak. Tolong demi kita sebagai keluarga, mohon pada Ling Chuan. Jangan membuatku mengusirmu, oke? Aku bersumpah tidak akan membuat masalah lagi. Sejak hari kamu mencuri anakku, kamu bukan lagi saudariku. Tian Qing, aku tahu tentang ini. Kamu tidak bisa memaafkanku, tapi aku berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk membiarkanmu dan anak-anak tinggal di keluargaku. Biarkan aku perlahan-lahan menebus kesalahanku. Mama kami juga ingin tinggal di sini. Oke, Xiao Nuomi. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Hebat. Jangan sentuh aku. Ling Chuan, biarkan aku masuk. Lu Tianqing. Aku tidak akan melupakan ini. Kamu akan segera menikah, kenapa kamu begitu jauh dariku? Apa aku hanya setuju menikahimu untuk nenekku? Selain itu, apakah aku begitu akrab denganmu? Tian Qing, aku minta maaf. Semua ini salahku jika aku mendengarkan nenek lebih awal, dan menikahimu tidak akan ada begitu banyak masalah. Jangan membicarakan masa lalu, kamu hanya seorang brengsek yang dibutakan oleh keserakahan. Tian Qing, aku salah di masa lalu. Aku bersumpah. Aku hanya akan baik padamu mulai sekarang, dan melindungimu dan anak-anak selamanya. Gu Ling Chuan, kamu harus berjanji padaku untuk memperlakukan anak-anak dengan baik. Mai Do Andi masih kecil. Dan Xiao Nuomi. Dia telah jauh dariku sejak lahir. Aku harus menebusnya. Aku berjanji padamu. Tian Qing. Kamu tidak mengusirku 6 tahun lalu. Apa kamu tidak membenci saya pada pandangan pertama? Benar. Ya, kalau begitu izinkan saya bertanya. Apa kamu merasa bersalah dan ingin menebusnya kepada saya? Atau Apakah ini cinta? Lu Tian Qing. Saya akan membunuhmu. Ling Chuan. Gu Ling Chuan, orang yang ingin saya bunuh bukan kamu. Ling Chuan, Ling Chuan, nenek. nenek, Ling Chuan, nenek. Cepat bawa Ling Chuan ke rumah sakit. Ling Chuan. Lin Jiao Jiao, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Semua ini salahnya siapa yang menyuruhnya mengambil pisau untuk Lu Tianqing? Orang yang awalnya ingin saya bunuh adalah Lu Tianqing, kamu gila. Tianqing baik hati menyelamatkanmu, tapi kamu malah datang untuk menyakitinya. Saya sangat membenci Lu Tianqing karena dia. Saya tidak pernah hidup dengan baik, saya tidak baik-baik saja. Saya juga tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu berani sekali. Jika sesuatu terjadi pada Ling Chuan Lu Tianqing, dia hanya memendang, Lotar Belakang Kilyarga Ling Chuan. Dan saham grup Gu, kamu orang seperti dia. Bagaimana dia bisa layak untuk Ling Chuan cukup? Yang tidak layak adalah kamu. Yang mengambil alih sarang juga kamu. Lin Jiao Jiao, kamu dengarkan saya baik-baik. Sebaiknya kamu berdoa agar Ling Chuan selamat. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkanmu lolos seseorang. Bawa Lin Jiao Jiao ini ke kantor polisi untuk saya. Dari sekarang dia tidak diizinkan menginjakan kaki di kota Ling. Dokter, bagaimana dia? Nona Lu, jangan khawatir, bos Gu kuat. Dia tidak terluka di tempat vital, dia seharusnya segera bangun. Terima kasih, dokter. Ling Chuan. Dokter ini buruk. Kamu membuat saya sangat takut. Kamu terlihat sangat lucu saat peduli pada saya.
Terima kasih telah mengambil pisau itu untuk saya kemarin. Luka kamu masih sakit. Aduh sakit sekali, bantu saya menggosoknya. Ketika kamu berbohong pada saya, apa kamu tidak berpikir saya akan marah? Saya salah istriku sayang. Oh, dan satu hal lagi. Ada kabar. Putusan untuk Lin Jiao sudah keluar, dia mungkin akan masuk penjara. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Aku harap kejadian ini mengajarinya pelajaran. Aku lapar. Mau makan apa? Aku mau makan. Mama, apakah ada adik perempuan di perutmu? Atau adik laki-laki? Aku tahu itu adik perempuan di perut Mama. Itu bagus. Nuomi kecil di masa depan akan tidur dengan kakaknya. Besok adalah festival pertengahan musim gugur, maukah kita menikmati bulan bersama? Tentu. 3, 2, 1 manusia kayu. Iya. Anak-anak pelan-pelan. Bulan malam ini pasti indah. Ketika anak kita lahir, bagaimana kalau kita memanggilnya Mei Yue? Tentu asal kamu yang memberi nama. Apapun terdengar bagus. Nenek, aku mau makan kue bulan. Baiklah kucing kecil yang rakus. Aku akan mengambilnya untukmu Hei sekarang. nenek, aku yang ambil. Aku ikut denganmu. Tidak perlu, aku sudah duduk terlalu lama, bagus untuk berjalan sedikit. Kalau begitu hati-hati. Lu Tianqing, kamu memang hebat, Lu Tianqing. Kamu sudah memberikan keluargaku begitu banyak anak, dan membuat Guling Chuan tetap di sisimu. Siapa kamu? Apa? Kamu bahkan tidak mengenaliku. Aku Ibu Jiao Jiao, wanita simpanan ayahmu dulu. Itu kamu. Semua ini karena aku. Jiao Jiao dikirim ke rumahmu dan dibuli olehmu. Dia akhirnya membalikkan keadaan dan mengusirmu. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Kamu seorang wanita simpanan berani membicarakan masa lalu. Kalau bukan karena kebaikan ibuku, bagaimana mungkin kamu membawa serigala ke dalam rumah dan membuatnya terbunuh? Diam. Anak di perutmu. Seharusnya itu Jiao Jiao kita. Bahkan gelar Nyonya Muda seharusnya milik Jiao Jiao. Apa yang kamu coba lakukan? Keluarga Gu ada di sebelah kita. Kalau kamu berani teriak lagi, aku pastikan kamu dan anakmu bertemu Raja Neraka. Apa kamu gila? Ya, aku gila. Mengapa kamu bisa hidup mewah sebagai Nyonya Gu, sementara Jiao Jiao saya di penjara, bukan manusia maupun hantu. Dia bersalah dan pantas dihukum. Wanita, karena kamu sudah jatuh ke tanganku, aku akan pastikan kamu dan anakmu saling menemani ke kubur. Nenek sudah lama sekali, kenapa Tianqing belum kembali? Ya, Tianqing masih hamil. Kita harus pastikan tidak ada yang salah, periksa dia. Ayah tidak baik ibu diculik. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Dulu aku diinjak-injak oleh ibumu. Hidup sengsara di keluarga Lu. Sekarang kamu mengirim Jiao Jiao kita ke penjara. Kalau bukan karena kamu, kita sudah hidup enak sejak dulu. Apakah itu, Lu Tianqing? Apakah itu? Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu mudah. Aku akan menyiksamu perlahan. Ketika anak di perutmu lahir, aku akan merebutnya dan menjadikannya milik Jiao Jiao. Pada saat itu Jiao Jiao akan menjadi Nyonya Gu. Dan aku bisa pindah ke rumah keluarga Gu, memiliki aset miliaran. Berhenti kalau kamu melakukan hal bodoh hari ini. Putrimu tidak akan pernah keluar. Diam, wanita, putriku akan baik-baik saja. Sejak hari kamu masuk keluarga Gu, kita sudah ditakdirkan menjadi musuh. Apa kamu berakting lagi? Apakah karena sikapmu ini
Kamu mendapatkan guling cuan bukan? Kamu masih berakting. Kamu berhenti di situ. Kamu gila, apa yang akan kamu lakukan pada Tian Qing? Kalau kamu melangkah lagi, aku akan mengakhiri dia dan anak di perutnya dengan satu tebasan. Jangan berani gila, apapun yang kamu lakukan aku tidak akan terima. Lin Jiao Jiao. Aku gila. Kau membuatku gila. Kau mengambil putriku. Aku akan membunuhnya sekarang, mata ganti mata. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau akan masuk penjara. Kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan, berapa banyak uang yang kau mau aku bisa memberikannya padamu. Kau meremehkan cinta seorang ibu. Untuk putrinya kau tahu sejauh apa dia bisa pergi, aku mengerti. Aku juga seorang ibu, apa yang kau tahu? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Jiao-jiaoku menungguku di penjara. Apa aku takut masuk penjara? Sekarang aku ingin dia dan si bajingan di perutnya untuk dikubur bersamaku. Tidak. Apa tidak tahan? Bagus. Berlutut, membungkuk dan minta maaf padaku dan Jiao-jiao. Oke, aku bisa berlutut asal kau melepaskannya. Aku bisa memberikan nyawaku untuknya. Ling Chuan tidak. Tidak. Dan kau si tua berlutut. Aku akan berlutut untukmu asal kau tidak menyakiti Tian Qing. Hidup tuaku adalah milikmu. Nenek. Hahaha. CEO Group dan kepala keluarga semua berlutut di hadapanku, tapi hahaha, aku masih ingin dia dikubur bersamaku. Tidak. Tian Qing. Anak kita. Kau akan baik-baik saja, kau pasti akan baik-baik saja. Tian Qing, dokter akan segera datang. Kau harus bertahan, kau dan anak itu akan baik-baik saja. Ling Chuan. Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Aku tidak menyalahkanmu lagi. Hal paling membahagiakan bagiku adalah memiliki 3 anak yang lucu bersamamu. Aku ingin bahagia bersamamu. Teruslah hidup. Tidak menyangka. Tian Qing, tolong berhenti bicara. Kamu akan baik-baik saja, ini salahku. Aku tidak menyadari siapa dirimu lebih cepat. Tapi hal yang paling membahagiakan adalah bertemu denganmu. Tolong jangan tinggalkan aku ya. Tian Qing. Ayah, bagaimana akhir ceritanya? Akhirnya si jahat dihukum. Dan adik perempuan diselamatkan. Bagus sekali. Setelah adik perempuan lahir, aku ingin tidur bersamanya. Baiklah, kalau begitu tidur lebih awal besok pagi. Kita akan pergi menemui ibu. Sangat bagus. Tian Qing. Bagaimana kamu bisa terus tidur? Meninggalkan semua pekerjaan rumah padaku. Aku sangat merindukanmu. Bayi kita yang keempat sudah besar. Cepatlah bangun. Bangun dan lihat dia. Aku berjanji akan menebusnya padamu. Bangun saja dan aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Aku hanya ingin kamu segera bangun. Keluarga kita yang berenam akan hidup baik-baik saja dengan nenek. Ibu, kami sangat merindukanmu. Tolong segera bangun. Tian Qing masih sama. Dokter bilang lukanya terlalu parah. Tidak tahu kapan dia akan bangun.
Ibu sebentar lagi akan bangun ayah. Panggil. Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu diperkirakan akan bangun dalam 10 detik 10. 9, 8. 6, 5. 2, 1. Ibu akhirnya kamu bangun. Maido sangat merindukanmu. Anak-anakku, ibu juga merindukan kalian. Tian King. Kami sudah menunggumu untuk bangun. Aku merasa seperti baru saja mengalami mimpi yang sangat panjang. Terong. Tian King, terima kasih. Lincuan badai akhirnya telah berlalu. Kita juga perlu menebus 6 tahun yang hilang. Tebus dengan baik. Ya, kita harus menebusnya. Jadi kamu suka tim basket? Atau kamu suka tim sepak bola? Guling Cuan. Tian King. Aku mencintaimu. Ayah ibu kami juga mencintaimu.